Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, garing ini gimana ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pengertian iman, sekarang kita belajar tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Jadi nanti di pembahasan akhlak terpuji kepada diri sendiri. Jadi akhlak kan sebuah tingkah laku ya atau karakter. Jadi sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid ya harus mempunyai akhlak. Akhlak kepada siapa? Kepada orang tua, kepada guru, dan kepada diri sendiri. Oke, kita saya mau bertanya dulu nih, seberapa anak-anak ini tahu akhlak terpuji itu apa saja? Oke, saya mempunyai permainan. Silahkan dibuka handphonenya ya. Kita akan main bersama. Bermain tapi kita juga sambil belajar. Oke. Semuanya udah bisa lihat ya ini ya. Saya mau tanya nih. Apa saja sih akhlak terpuji itu pada diri sendiri? Ayo, apa aja? Sebutkan coba. Akhlak terpuji pada diri sendiri. Yuk, ditulis. Apa nih? Sabar, oke. Sabar. Apalagi? Apalagi? Yuk, jawab. Sabar, rendah hati, oke. Tawakal, bagus. Bersyukur, bagus sekali. Lagi membantu orang tua, rela menolong, bagus. Taat, kemudian apalagi nih? Rajin menabung ya, suka menabung ini, bagus. Kemudian tabah, oke. Ada lagi mungkin, apalagi ini? Adil, oke. Apalagi ya ini? Beribadah tepat waktu, bagus banget ini beribadah tepat waktu. Tak terpuji pada diri sendiri. Terus, oke, dari sekian banyak jawaban ini ya kebanyakan semua sudah dapat membedakan antara akhlak terpuji dengan akhlak tercela. Jadi seperti bersyukur, jujur, tawadhu, kemudian qanaah, sabar. Bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Saya mempunyai sebuah soal. Silahkan anak-anak semuanya menjawab ya, menjawab sebisanya. Jadi nanti ada waktu ya, sudah saya berikan waktu 50 detik kalau nggak salah. Nah, nanti silahkan anak-anak menjawab semampunya ya, seberapa kalian paham. Oke, ini nanti kita akan membahas tentang kesabaran. Jadi, saya mau tanya dulu, apa sih itu sabar? Oke, kita lanjut. Apa itu sabar? Yo, siapa yang paham? Silahkan dijawab. Yo, sudah saya berikan waktu. Apa itu sabar? Yo. Apa itu sabar ya? Ada berapa ini yang jawab? Jadi kita lihat. Yo, yang belum jawab. Apa itu sabar? Nanti akan kita lihat jawabannya setelah sudah semua jawaban. Nih, sudah terjawab akhirnya. Oke. Jadi sabar itu ya juga bisa dikatakan menahan amarah. Kemudian apa namanya? Dapat menahan diri dari nafsu, mengendalikan emosi, tidak mudah marah. Sabar jika diuji
kita sabar. Oh ya, bagus. Jadi intinya itu sabar itu tahan menderita dari segala sesuatu, kemudian tidak mudah putus asa, kemudian tidak lekas patah hati ya. Jangan sampai patah hati hanya karena seseorang ya. Jadi tahan uji, tahan banting ya. Dan tahan terhadap suatu cobaan atau musibah. Oke. Kira-kira insya Allah semuanya sudah paham tentang definisi sabar. Kita lanjut ya. Jadi penjelasan tentang sabar ini adalah ya tadi tidak lekas marah, kemudian tidak lekas putus asa, dan tahan. Tahan artinya ya tabah menerima segala musibah. Kemudian orang yang sabar itu adalah orang yang mampu menahan dan menerima hal-hal yang tidak disukai dengan cara yang ikhlas. Jadi ketika ada seseorang yang membenci kita harus sabar dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak bakalan kita bisa sabar, iya kan? Terus kemudian kita lanjut. Nah, nih sabar itu kan mesti dibagi ada beberapa macamnya. Kira-kira anak-anak semua tahu nggak nih apa saja macam-macam sabar itu? Yuk, ada yang tahu mungkin? Wah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibah, ya bagus sekali. Sabar dalam ketaatan, bagus. Sabar dalam menjalankan kewajiban, hadapi kesulitan, menghadapi campur tangan manusia, ya. Kalau es campur enak ya, tapi kalau campur tangan manusia kan kadang nggak enak itu kan. Kemudian sabar dalam kemiskinan, ya. Kemudian sabar dalam menerima kesulitan, sabar ketika diajak teman. Nah, ini ya bagus sekali ini. Jadi semuanya bisa ya menyebutkan macam-macam sabar. Jadi dari penjelasan Imam Al-Ghazali itu bahwa sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu as-sabru 'ala ta'at, as-sabaru 'alal bala, as-sabaru 'anil maksiat. Jadi yang pertama itu sabar dalam ketaatan, kemudian sabar dalam menghadapi musibah, dan yang ketiga yaitu sabar dari maksiat. Contoh dari sabar dalam ketaatan itu ketika kita dalam beribadah, ya seperti sholat, puasa, zakat, kita harus sabar dalam ketaatan dalam menjalankan ibadah. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Nah, di sini ada nggak yang ingin menyebutkan ingin menunjukkan atau mengasih contoh sabar dalam menghadapi musibah itu seperti apa? Nah, ini sabar belum menemukan pasangan, sabar belum ada jodoh ya. Ya itu besok insya Allah ada, insya Allah ada. Yo, mungkin ada yang mau menunjukkan atau memberikan contoh nih, sabar dalam menghadapi musibah itu seperti apa? Saya Pak, mencoba Ya, menjawab. ya, silakan. Pak, selalu mengingat Allah ketika tertimpa musibah gitu, Pak. Oh ya, tertimpa musibah. Musibah seperti apa ini, Mbak Afifah? Pak, apa ya? Kalau banjir gitu loh, Pak, itu selalu mengingat Allah itu eh, tetap ingat kalau itu juga tetap ujian dari Allah gitu, Pak. Ya, betul banget. Bagus. 100 dari Mbak Afifah. Bagus sekali ini jawabannya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sabar dari maksiat. Sabar dari maksiat itu kita juga harus menasihati ketika ada orang maksiat. Tapi kalau kita semisal diejek atau dihina itu sok-sokan suci, ya kita juga harus sabar. Tapi jangan terus kita itu putus asa, nggak mau mengingatkan kembali gitu. Oke. Kemudian nih ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan perintah untuk bersabar. Yo, siapa yang mau membaca? Silahkan Saya, Pak. angkat tangan yang mau membaca. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu as-sabiru was-sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, bagus sekali bacaannya. Jadi intinya sabar ini harus kita terapkan pada diri kita sendiri. Jangan kita seolah-olah
menjadi orang yang mudah marah, kemudian mudah tersinggung, tapi tidak menerapkan kesabaran ya. Jadi tadi macam-macam sabar sudah banyak yang tahu, yaitu sabar dalam ketaatan, as-sabaru ala ta'at, sabar dalam menghadapi musibah, as-sabaru alal bala, dan sabar dari maksiat, yaitu as-sabaru anil maksiat. Oke, mungkin itu pertemuan kali ini yang cukup singkat karena saya takutnya ndak semuanya jenuh. Nah, nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu ini sebelum mata pelajaran ini ditutup. Ada yang mau tanya mungkin, kenapa kita harus sabar ya? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kita harus sabar? Ya karena kunci sabar itu merupakan salah satu akhlak, ya kan? Salah satu akhlak terpuji dan merupakan kunci untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Jadi, mosok kita dalam kehidupan cuma gelisah kan? Itu kan mesti kemungkinan dia tidak sabar, hanya marah-marah, dikit-dikit disenggol dikit marah. Terus temennya minta jajan, marah, ya kan? Minta uang, marah. Jadi kesabaran ini pun akan mendatangkan hasil yang sesuai dengan harapan. Jadi sabar itu ya merupakan kunci untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Ya. Jadi mungkin kalau kalian itu hidupnya tidak tenang, mungkin saja itu belum sabar. Ya. Jadi harus bersabar dalam ya itu tadi, dalam 3 hal tadi, ketaatan, kemudian dalam sabar dari maksiat, kemudian dalam menghadapi musibah. Itu sudah paham, Mbak Anissa? Paham, Pak. Iya, alhamdulillah. Bagus ini. Gus, ya. Ada yang mau tanya lagi? Yuk, siapa yang mau tanya? Silahkan. Nanti setelah pertanyaan ini, kita tutup. Saya. Iya, silakan. Mau izin tanya ya Pak, kenapa kalau sakit itu kita harus sabar? Kan kadang ada yang ngerintih, ada yang ngeluh gitu. Terus ada yang bilang, kalau sakit itu ya harus sabar. Nah itu gimana penjelasannya? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus. Kenapa sakit kok harus sabar? Karena sakit itu kan bisa dikatakan sebuah nikmat, bisa dikatakan juga sebagai penghapus dosa. Jadi ketika kita diberikan nikmat sama Allah, kita pun kan itu juga harus bersabar, sabar dalam ketaatan. Ya. Ketika kita sakit, nikmat kita kan diambil, tetapi mau diganti nikmat yang lebih dari apa yang telah kita miliki. Ya kan? Jadi jangan sampai ketika kita sakit malah istilahnya Allah itu nggak sayang sama kita. Allah itu nggak perhatian sama kita. Jangan seperti itu. Malah Allah itu ketika kita diberikan kita diberikan sakit oleh Allah, kita malah diperhatikan oleh Allah. Karena ketika musibah itu didatangkan kepada seseorang, maka Allah itu memperhatikan seseorang tersebut, menguji seberapa taat, seberapa sabar dia dalam menghadapi musibah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah manfaat dan bukan hanya dapat dimengerti, tetapi juga dapat diamalkan, itu lebih baik. Oke, sekian. Nanti pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ya tentang akhlak terpuji yang selanjutnya, itu tentang ikhtiar, ya, tentang usaha. Jadi nanti minggu depan yang akan datang nanti kita lanjutkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah manfaat dan barokah kita dalam menuntut ilmu pada hari ini ya. Akhirul kalam, Allahumma afiq ila kumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang wudhu ya. Di sini udah ada yang tahu belum sih wudhu itu apa? Belum, Bu. Jadi wudhu itu cara mensucikan diri sebelum melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Udah ada yang tahu urutan wudhu itu dari mana sampai pada mana? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum tahu. Oke, kalau belum, mari kita hafalkan urutan wudhu dengan cara bernyanyi yuk. Siap? Mulai ya. 1, 2, 3. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Gitu ya anak-anak, urutan wudhu. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.